yaitu materi transaksi penyesuaian pada perusahaan jasa. Tanpa adanya penyesuaian, laporan keuangan itu tidak akan akurat. Oleh karena itu, hari ini kita akan mempelajari bagaimana menyesuaikan transaksi yang belum dicatat secara lengkap di akhir periode. Nah, hari ini kita tidak akan belajar saya ceramah saja, tapi saya akan memberikan kalian studi kasus supaya kalian bisa menyelesaikan secara berkelompok. Jadi nanti saya beri studi kasus nyata, kalian akan menyelesaikan secara berkelompok. Siap semuanya? Siap, Bu. Nah, di sini sebelumnya saya akan membagi menjadi 2 kelompok, yang dimana satu kelompok isinya 4 orang. Setiap kelompok akan saya beri 2 kasus yang berbeda, yaitu yang pertama ada salon Henny, yang kedua ada klinik kecantikan L. Ini saya akan bagi e-modul berupa flipbook yang nantinya teman-teman akan mengerjakan studi kasus berdasarkan pengamatan di flipbook tersebut. Kemudian nanti yang teman-teman kerjakan itu ada identifikasi dan analisis transaksi yang memerlukan penyesuaian, kemudian membuat jurnal penyesuaian untuk setiap transaksi dan mempresentasikannya di akhir nanti. Ini dan sebelah sini jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk kelompok 1 saya akan memberi studi kasusnya dari salon Henny. Kemudian untuk kelompok 2 saya akan memberikan studi kasus dari klinik kecantikan. Assalamualaikum. Salam. Masuk. Kenapa kok telat? Maaf, Bu, karena macet. Oh ya, langsung gabung sama kelompok lain ya, jadi satu-satu. Iya, Bu, ya. Terima Oke, kasih. oke. Gimana? Kelompok 1 ada kesulitan? Ada nomor 4 ini, Bu, asuransi dibayar di muka untuk 6 bulan ini diakui 6 bulan atau gimana ya, Bu? Untuk ini kan dimulainya mulai 1 Oktober dan 2024. Untuk kalau kita penyesuaian itu kita melakukannya di tanggal berapa? Ya, nah jadi diakuinya mulai 1 Oktober sampai 31, jadi tidak 6 bulan. Oke? Oke, paham. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, sama-sama. Gimana kelompok 2 ada kesulitan? Ada, Bu, yang nomor 4. Ini kan pendapatannya sebesar 4 juta diterima tanggal 25 Desember. Nah, tapi layanannya itu baru dilakukan pada bulan Januari 2025. Nah, di tanggal 31 Desember kan ada penyesuaian. Itu dicatat dan diakuinya kapan ya, Bu? Kalau pendapatannya sudah diterima tapi layanannya masih tahun depan atau masih belum dilakukan, nah di akuntansi itu kan kalau kita mau mengakui pendapatan itu harus kita lakukan dulu ya. Jadi kalau kita belum diakui, tahu nggak diakuinya sebagai apa? Utang. Nah, kalau sebagai utang dicatatnya sebagai utang dulu. Pendapatannya diakui kapan? Setelah dilakukan layanan. Betul. Oke, makasih, Bu. Ya, dan sudah lagi atau enggak? Sudah, Bu. Oke. Gimana teman-teman? Sudah selesai atau belum? Sudah, Bu. Oke, habis ini kalian mempresentasikannya ya.
perwakilan aja enggak apa-apa. Ya, Ya, Bu. Yuk. Oke, dari setiap kelompok siapa yang mau maju sebagai perwakilan? Dari kelompok 1 siapa? Saya. Oke, Oka. Kelompok 2 Silvi. oke, boleh maju ya. Satu-satu. Satu-satu dulu. Kelompok 2 dulu wes. Oke. Yuk. Sudah. Oke. Bentar ya, saya cek. Boleh pinjam? Yang pertama ada transaksi saya dibuka, kemudian beban gaji, kemudian sama biaya listrik ya. Untuk yang biaya listrik sudah betul, gaji sudah betul. Kemudian untuk yang saya dibukanya itu kurang tepat karena boleh pinjam dulu. Karena dia kan startnya ini di 1 Juli sampai 31 Desember ya. Nah ini itu mungkin kelompok kalian salah hitungnya menjadi 6 bulan, padahal aslinya kalau dari sini ke sini itu 7 bulan. Jadi jawaban yang benarnya itu 7 juta. Oke, sudah bagus untuk yang lainnya. Terima kasih kelompok 2. Silakan kembali. Yuk. Oke, karena teman-teman sudah mengerjakan seperti yang Ibu berikan. Jadi dari sini kita tahu bahwa transaksi penyesuaian itu sangat penting karena dari transaksi penyesuaian itu laporan keuangan itu baru bisa tergambarkan dengan kondisi aslinya. Kalau belum ada penyesuaian berarti masih sama dengan periode sebelumnya atau belum disesuaikan. Kemudian setelah ini saya akan membagikan lembar refleksi yang teman-teman bisa isi. Isinya di lembar refleksi itu teman-teman bisa ngasih alasan mengapa transaksi jurnal penyesuaian itu penting menurut teman-teman aja dan akibatnya apabila tidak dilakukan. Luar biasa kerjasamanya kalian hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi